Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap semuanya? Silakan semuanya lihat ke depan. Kita menjelaskan sedikit mengenai keyakinan kelas ya. Nah, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Saya ini yang tahu apa ya? Keyakinan ya. Oke, ada yang bisa berkata lagi? Kesepakatan. Oke, apa tadi? Keyakinan kelas? Kesepakatan. Siapa sama siapa? Kalian sama-sama juga bisa kan? Tujuan keyakinan kelas atau tujuan kita membuat kesepakatan kelas? Kita? Oke, untuk menciptakan budaya positif. Budaya positif apa? Budaya positif itu Pak. Apa? Namanya budaya apa? Budaya kebiasaan. Tapi kalau budaya positif itu adalah kebiasaan yang sifatnya adalah positif. Oke. Nah di sini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana nanti keyakinan yang kita buat ini kita jalankan sama-sama. Kita menciptakan lingkungan yang positif. Nah, jadi tugas kalian di sini adalah membuat sebuah kalimat positif, ya, membuat kalimat positif. Contohnya misalkan tanggung jawab. Singkat aja. Nah, dalam keyakinan kelas ini tidak boleh ada kata negatifnya. Oke, silakan kalian tuliskan di sini. Ya, Bapak melakukan ini. Nah, setelah siap menuliskan, kalian tuliskan di rumah. Bisa ya? Dulu. Oke, sudah selesai? Silakan. Selesai semua ya? Buat eksamen. Yang bagus ya? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini maknanya luas ya. Tanggung jawab sebagai siswa, tanggung jawab dalam menjalankan tugas kalian sebagai siswa, tanggung jawab kalian dalam membuat tugas-tugas, ya kan? Nah, jadi maknanya luas di sini. Nah, kalau kalian pahami dengan baik-baik, tanggung jawab ini maknanya apa? Nah, kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Disiplin. Nah, kita mau kali ini disiplin dalam hal apa? Waktu, ya jelas ya. Kalau disiplin itu pasti hubungannya sama waktu. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Silakan. Baiklah, ini saya akan membacakan hasil keyakinan kelas yang kita dapatkan tadi. Yang pertama, kami siswa-siswi kelas 12-5 akan menjaga toleransi antar sesama. Yang kedua, kami siswa-siswi kelas 12-5 akan selalu bertanggung jawab. Yang ketiga, kami siswa-siswi kelas 12-5 akan selalu bersikap disiplin. Yang keempat, kami siswa-siswi kelas 12-5 akan selalu berkata
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu sudah mengganggu waktu Ibu waktu kegiatan Ibu masuk ke kelas. Tapi di sini saya akan melakukan diseminasi atau pengibatan mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana pengibatan ini adalah salah satu tugas yang saya lakukan atau yang saya lakukan di PDB Angkatan 9. Ya, sesuai dengan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak pendidikan yaitu KHI, bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah untuk menutup segala keadaan yang ada pada anak, ya, untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Ngomongin budaya positif, ya, di sini apa sih yang Bapak bayangkan kalau ada kata budaya positif? Oke, coba Pak Budi. Jadi membuat kebiasaan yang memberikan dampak positif, dampak yang bagus juga ke diri kita atau ke orang lain. Budaya yang dilakukan oleh anak-anak kita untuk menuju ke hal yang lebih bagus lagi, ya. Nah, kemudian konsep di dalam topik 1.4 ini mengenai budaya positif ini ada 7. Yang salah satunya yaitu mengenai disiplin positif, kemudian motivasi, keyakinan kelas, kemudian ada retribusi itu apa, dan segitiga retribusi. Untuk melaksanakan budaya positif sekolah, tetapi tidak menyediakan atau wadahnya. Nah, salah satu meningkatkan atau mengaplikasikan budaya positif itu adalah dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sangat hubungannya itu sangat kuat dengan kita sebagai pendidik. Nah, nanti kita posisinya sebagai apa? 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, ada 5 di sini, nggak cuma sebagai apa itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, itu setiap manusia itu pasti membutuhkan hal itu. Nah, kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, banyak anak-anak kita di sekolah yang tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang untuk kehidupannya, nah itu nanti dampaknya ke sekolah kita, jadi pelaku A, pelaku B dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Nah, anak-anak di sini juga dia membutuhkan kebebasan. Nah, tetapi kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang sifatnya positif, tidak dilepas itu aja. Kemudian yang keempat, kesenangan. Nah, jadi bagaimana kita memfasilitasi anak itu supaya dia senang di sekolah atau membutuhkan yang namanya kekuasaan siapapun itu. Nah, jadi kalau 5 komponen ini tidak didapatkan oleh anak-anak kita, itulah yang menyebabkan timbulnya kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Ya, ada anak-anak yang melakukan kesalahan. Nah, di mana posisi kita? Nah, ini namanya institusi ya, atau posisi kita sebagai pendidik itu di mana? Jika anak mengalami atau melakukan kesalahan. Nah, yang pertama itu dia sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, jadi kalau penghukum itu, ya udah anak-anak salah langsung dihukum. Kemudian yang kedua, membuat tugas salah. Nah, jadi kita mengucapkan sebuah kata-kata yang nantinya bisa membawa anak kepada masalah. Di manakah posisi Bapak Ibu dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh anak? Kita bantu kita. Oke, silakan Ibu. Menurut saya, guru itu, kalau saya lebih suka sebagai pendidik, karena saya lebih suka anak itu kalau masalah kesalahannya apa, ada tindakan dan mereka itu dengan solusinya bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka. Misal mereka mau masuk, saya tanya kenapa kalau masuk, karena
saya sebagai manajer. Nah, kalau sebagai teman itu contohnya ada di kelas 22, ada anak itu dia tidak mengerjakan soal misalnya. Nah, dia terkendala, dia daya tangkap anak itu katakanlah dia memang tipe anak yang kurang dalam menangkap informasi gitu kan. Nah, itu saya kasih tahu yang saya tunggu itu apa, yang dikerjain apa. Nah, jadi saya bimbing. Nah, kamu masalahnya di mana? Misalnya saya kan. Saya tadi nangkapnya seperti ini Bu. Kalau yang untuk manajer itu hampir-hampir sama dengan Bu Ida tadi. Ada anak yang berbuat masalah, misal dia ada anak saya itu 2 orang laki-laki, dia sering bermasalah dengan Bu WK. Nah, itu saya tanya lagi, solusi kamu gimana nanti? Nggak saya jelaskan kamu harus kayak gini nggak? Dia sendiri dari yang mencari solusi. Itu sebenarnya balik lagi ke kita ya, tapi nanti di sini kita akan membahas juga bagaimana sih kita yang semestinya dalam menghadapi anak itu. Nah itu yang disebut juga dengan segitiga restitusi. Nah tapi sebelum masuk ke sana, di sini ada sedikit juga bab mengenai keyakinan kelas. Kelas itu yaitu salah kelas yang dibuat oleh peserta didik di rumah untuk menyepakati apa-apa aja yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan di dalam Keyakinan kelas ini adalah memang salah satunya adalah untuk membudayakan sikap positif yang ada di sekolah. Tetapi di sini keyakinan kelas itu lebih fokus ke nilai-nilai kebajikan yang di dalamnya, ya. Di mana dalam keyakinan kelas ini, ya, itu lebih ke spesifik dia. Nah, coba kalau saya mau nanya, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama, betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Ada yang bisa menjelaskan? Menurut saya ini salah. Kenapa salah? Karena sesuatu keyakinan itu kan bisa dipaksakan. Kalau aturan, baik salah atau benar menurut kita, tapi tetap harus dilaksanakan. Kemudian dalam menangani setiap kasus atau masalah yang dihadapi oleh anak itu adalah ada satu metode. Nah tadi kan kita sudah tahu posisi kita ya sebagai pendidik itu kayak mana dalam menghadapi masalah anak. Nah ini ada salah satu metode yang mesti kita laksanakan sebetulnya di sekolah untuk membiasakan salah kembali ke jalan yang benar, istilahnya gitu ya. Nah, tapi kita menggunakan metode 3 langkah ini. Nah, yang pertama itu adalah bukan identitas. Nah, maknanya apa? Nah, kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan tindakan yang sudah kita buat. Saya sendiri ya bisa melihat bahwasanya apa yang telah saya lakukan selama ini ternyata belum sesuai dengan apa yang diharapkan pada ini gitu ya. Contoh sebagai pelajar, terkadang saya masih memposisikan diri saya ini sebagai sebagai manajer. Tapi sudah saya laksanakan sebagai teman. Tapi untuk tahap manajernya belum.
memaknai budaya positif. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memiliki manfaat, kemudian bisa kita laksanakan di sekolah kita, minimal di kelas kita lah dulu. Ya, kita aplikasikan di kelas kita. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadikan siswa-siswi kita lebih baik lagi ke depannya. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian, kemudian kata yang tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.